Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Nama saya Miftahul Huda dari Lembaga Simpang Mandiri, di mana kami sejak tahun 2009 ini sudah melakukan kegiatan yang berbasis budaya, sosial, informasi teknologi, kepemudaan dan lain sebagainya. Banyak karya-karya kami yang sebetulnya bisa dilihat di kanal YouTube maupun di blog ya, ada blog wartakayong.wordpress.com ataupun di blog warisan digital simpangmandiri.blogspot.com atau di blog warisan tanjungpura.blogspot.com, di simpangmandiri.blogspot.com, dan banyak lagi di blog-blog yang lain. Pada kali ini kami ingin mengajukan sebuah kegiatan, merencanakan sebuah kegiatan pembuatan karya kreatif inovatif yang berjudul pembuatan film ya, yang berjudul Mencari Tok Bubut. Film Mencari Tok Bubut ini, Tok Bubut itu tokoh ya, tokoh legenda yang ada di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, yang merupakan bisa dikatakan tokoh legenda dongeng begitu ya. Yang namanya dongeng ya, kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan, tapi ini dari mulut ke mulut, dari tutur lisan, ini selalu hidup ceritanya di masyarakat. Nah, kenapa kami membuat judul dengan judul Tok Bubut? Nah, ini latar belakangnya ya. Membuat judul film dengan nama Mencari Tok Bubut ya. Mencari Tok Bubut itu karena memang apa ya, dalam konteks kesejarahan, Tok Bubut itu tokoh legenda, jadi tidak nyambung antara sejarah dengan legenda. Jadi sebetulnya film ini satir ya, karena dilatar belakangi oleh orang-orang sebetulnya yang ada di Kabupaten Kayong ya, Kabupaten Kayong Utara, yang menamai sembarangan beberapa makam ya. Menamai sembarangan di beberapa makam bersejarah dengan nama legenda, dengan nama tokoh legenda. Nah, Tok Bubut ini tokoh legenda dikasihlah namanya ini ke makam yang tokoh sejarah. Kan tidak nyambung sebetulnya. Nah, tapi karena banyak orang yang tidak paham sejarah, ya akhirnya main cocokologi. Apa dibilang? Oh, ini makam tua. Makam tua yang tidak ketahuan. Nah, ini makam Tok Bubut. Nah, Tok Bubut itu artinya orang yang sangat tua lah bahasanya. Nah, sehingga di beberapa tempat ini diasumsikan yang makam yang tidak ada namanya itu makam Tok Bubut kayak gitu. Nah, sebetulnya ini film ini satir melihat bagaimana fenomena sosial dan kebudayaan kita tentang bagaimana minimnya literasi soal sejarah, bagaimana orang kita ini sebetulnya malas untuk membaca, malas untuk mencari sesuatu dari konteks ilmu pengetahuan. Justru kadang-kadang sukanya hanya mendengar cerita saja, tanpa mau mencari kebenaran. Bahkan yang lebih parah lagi, mencari sesuatu dengan cara instan. Misalnya dengan cara mistik. Ya. Pendekatannya mistik. Dalam hal ini mistik juga bagian dari budaya. Ya. Cuman tidak pas ketika konteks sejarah. Mencari sejarah tidak bisa dengan pendekatan mistik. Karena pendekatan mistik tidak bisa dibuktikan. Nah, maka kami membuat film Mencari Tok Bubut ini sebetulnya adalah kritik sosial secara tidak langsung ya, bahwa kita dalam kehidupan yang realistis tentunya harus pendekatannya harus dengan cara yang ilmiah, dengan cara-cara yang masuk akal ya. Karena memang Kabupaten Kayong Utara sendiri banyak makam-makam, peninggalan-peninggalan bersejarah dalam bentuk makam, objek diduga cagar budaya yang saat ini itu justru nama-namanya tidak diketahui, belum diketahui. Nah, dan parahnya lagi dari makam-makam ini banyak yang diasumsikan dengan nama-nama yang tidak nyambung. Nah, oke. Maka inilah yang melatar belakangi kami membuat film Mencari Tok Bubut. Nah, film Mencari Tok Bubut ini aktornya itu nanti kita memakai aktor mahasiswa sedang penelitian, kemudian ketemu dengan
pejabat yang ngomong di dalam sebuah media, yang berbicara sebuah media, bahwa di Kayong Utara ada makam Tok Bubut. Nah, kayak gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian si mahasiswa nanti ini penasaran makam Tok Bubut itu kayak apa. Nah, kan tapi begitu dia turun ke lapangan tidak sesuai. Begitu penelitian dia tidak sesuai, ternyata Tok Bubut ini tokoh legenda, ya kan. Nah, jadi nanti dia bisa menemukan, dalam film ini kita buatlah ada jalan ceritanya, bahwa si mahasiswa nanti ini intinya dia betul-betul mengeksplor. Setelah diteliti betul-betul ternyata ini bukan Tok Bubut gitu. Nah, intinya kalau orang mencari kebenaran, walaupun kebenaran itu sulit kita dapatkan, pasti kalau dia mencari pasti akan dapat. Nah, ini inti salah satu film ini. Nah, kemudian manfaat dari pembuatan film Mencari Tok Bubut ini yang pertama adalah tentunya pemberdayaan terhadap komunitas, kemudian terhadap pegiat sejarah, pegiat budaya, dan juga sebagai ruang, tentunya ruang diskusi terhadap masyarakat, pemerintah, dan ahli waris misalnya kan, bisa menjadi wadah sharing, sehingga ke depan nanti yang diharapkan adalah makam-makam yang masih misterius di Kabupaten Kayong Utara ini akan bisa diidentifikasi dengan baik, sesuai dengan konteks kesejarahan, dengan benar. Nah, ini yang diharapkan dari manfaat dari film Mencari Tok Bubut ini. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah ketika film ini di screening kan, diputar di layar lebar nantinya. Kalau di tempat kami kan biasanya pakai layar tancap gitu ya, layar tancap. Nah, ini tentu juga akan memberikan efek positif buat masyarakat dan juga UMKM, usaha kecil dan menengah, sehingga mereka menjadi berdagang dan lain sebagainya, ini menjadi bisa pemasukan ekonomi. Intinya seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya terangkan dari rencana kegiatan kreatif inovatif Mencari Tok Bubut. Nah, untuk selengkapnya dari bukti-bukti film yang sudah kami produksi sebanyak 50 lebih itu ada dalam portofolio dan juga ada dalam kanal YouTube kami Kayong TV. Nah, terakhir film Rimba Kumang, kemudian sebelumnya ada film Kirana, sebuah mantra di Karimata, ada film Perang Belang Kait, film sejarah ya, film Nirmala, sebuah tradisi penjaga sungai dan lain sebagainya. Nah, ini bukti-bukti film kami. Mungkin demikian. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terwujud dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.